posisinya dia lagi begini. Sebentar, tarik nafas dulu. Ya mendingan sih kalau misalnya mau sehat, minum vitamin aja gitu, atau mau panjang umur yang berdoa aja sama yang di atas. Nggak usah ini yang dimakan gitu. Cara membuatnya. Kalau sudah dijadikan rok, seperti ini. Nah, Besoa dulunya adalah sebuah kerajaan. Nah, kerajaan yang berdiri 2700 tahun sebelum Masehi ya Pak Sunardi. Nah, di sini masih ada sisa-sisa megalitikum, situs peninggalannya masih bisa terlihat sampai sekarang. Nah, ini kalau mau ke sini jaraknya sekitar 6 jam dari Palu, tapi worth it. Ini bisa dilihat, ini memang bentuk aslinya begini ya Pak, tidak dipindah ya. Ayo kita lihat. Kita lihat-lihat. Peninggalan megalitikum berupa monumen batu terbaik di antara patung-patung sejenis yang ditemukan di wilayah Indonesia lainnya tersebar di Lembah Napu, Besoa, dan Bada. Ketiga tempat ini masih berada dalam kawasan Taman Nasional Lorelindo. Benda megalitikum ini terbuat dari batuan solid padat dengan sistem pengerjaan sederhana. Nah ini kompleksnya. Jadi di sini yang paling banyak ya berkumpul ya. Kalau kayak di Tadolaka itu satu-satu. Ini Kalamba namanya. Ini tutupnya. Dan di setiap tutup ada motif. Dan posisinya dia lagi begini. Ini ada tempat duduk katanya dalamnya. Iya, kalau Kalamba ini ada tempat duduk. Berfungsi untuk lihat kayak kita Bapak. Situs megalitikum Pokekea terletak di desa Hangira sekitar 8 km dari desa Doda. Pokekea terletak di ketinggian 1230 meter di atas permukaan laut dengan pemandangan lembah Besoa berupa bukit-bukit savana yang maha luas. Ada sekitar 60 buah peninggalan purbakala di sini berupa arca, menhir, wadah kelamba, dolmen, dan altar. Luas area situs megalitikum ini mencapai 4 hektar. Usia situs ini jauh lebih tua dibandingkan Candi Borobudur. Tak heran kalau kawasan ini pernah menjadi pusat penelitian arkeologi. Nah, ini tutupnya juga ya, tutup kalamba. Jadi ada 4 jenis kalamba. Ada yang bermotif begini, ada yang polos. Ada yang polos seperti yang di belakang. Yang membedakan adalah tutup dan ukuran. Sama ukiran di tutupnya beda-beda. Jadi ada 2 yang bentuknya ada hiasan monyet begini. Cuman yang ini bedanya dia beda formasi. Kalau tadi berbaris, ini memutar. Yang itu bentuknya seperti gong. Seperti tutup gong. Kalamba, jambangan dengan ukuran sangat besar, tersebar merata di kawasan Lembah Besoa, Bada, dan Napu. Selain usia Kalamba yang telah mencapai 3.000 tahun sebelum Masehi, lokasi situs ini juga berada di tengah lembah dengan jajaran pegunungan. Sehingga membuat nama Pokekea, Tadulako, dan Palindo menjadi destinasi favorit wisatawan yang datang berkunjung ke Sulawesi Tengah. Nah kalau tadi Kalamba itu tempat penampung air dan tempat duduk ratu ya. Ini perlambang laki-laki dan perempuan. Kalau saya sih secara umum, ini laki-laki ya, ini lebih besar. Itu perempuannya lebih kecil. Tapi ada yang unik, katanya ada alat kelamin ya Pak? Iya. Yang mana? Ada ini. Nah ini bahan dasarnya ini ditemukan di Ntowera. Di Pokekea ini tidak ada bahan dasar batu yang seperti ini ya. Itu berjarak 8 kilo. Aduh ini bawahnya bagaimana? Ini berapa banyak? Ini kompleks. Berapa lama ini pembuatannya? Dari kapan?
Dia tidak tahu, wallahu alam. Yang penting udah ada di sini dari 2700 tahun sebelum Masehi. Ini termasuk besar dan lebih bulat. Ceritanya sendiri tidak bersambung sampai sekarang. Jadi memang sejarahnya itu terputus. Yang paling mungkin adalah karena wabah penyakit, karena sejarahnya tidak jelas sampai sekarang. Para peneliti juga belum menemukan itu ceritanya bagaimana. Tapi menurut saya ini tugas kita untuk melestarikan. Kalau cuma dibiarkan begini saja, ntar diklaim orang. Iya Pak. Masih dari kawasan Taman Nasional Larelindu, saya sama Mas Adit, kita mau lihat hewan endemik di sini. Namanya baning Sulawesi, atau disebutnya Kura-kura gunung, kura-kura gunung atau kura-kura darat Sulawesi. Nah, memang habitatnya yang seperti ini ya, Ya. jalan menanjak, tinggian ya. 90 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Emang hobinya nanjak? Hobinya nanjak. Kura-kura pendaki kalau gitu. Siapa yang tak kenal pulau berbentuk mirip dengan huruf K? Ya, Pulau Sulawesi terkenal sebagai salah satu dari 5 pulau besar di Indonesia. Pembentukan pulau ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan flora dan faunanya. Memang daerahnya dia, habitatnya memang di lokasi yang seperti ini, hutan kering. Kemiringannya 45 derajat begini. Sama satu lagi nih, keliling banyak banget pohon duri. Jadi hati-hati. Mau ambil dia juga tidak gampang ya. Iya. Mau lihat, mau ambil. Sebentar, tarik nafas dulu. Sepertinya kita kalah cepat sama kura-kura pendaki. Baning Sulawesi atau kura-kura darat adalah satwa khas dataran Pulau Sulawesi. Satwa reptil ini menjadi endemik istimewa karena tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Saya harus meniti lereng sekitar Lembah Palu dengan ketinggian 90 hingga 400 meter di atas permukaan laut untuk bisa menemukan kura-kura ini. Pencarian ini menjadi sulit karena hambatan vegetasi centong atau Opuntia nigricans yang berduri, ditambah temperatur udara yang mencapai 34 derajat Celcius. Nah, memang untuk nyari hewan di habitat aslinya, kita emang patokannya itu jejak ya. Jejak, sarang, sama kotorannya. Kotorannya kayak bagaimana, Mas? Kotorannya kayak apa? Kotoran kucing. Jadi dia lancip begitu. Cuman kalau di alam paling susah dia cari kotorannya. Gitu. Kita lebih mudah cari kalau dia bergerak atau Jejak ya, dia pasti jejak. akan menyeret begitu ya. akan Sama ini menyeret. seperti rumah-rumahnya ini ya, Tempat sarangnya. dia sembunyi itu sebenarnya berbeda. Kalau yang sering mencari itu kelihatan berbeda dia daunnya. Ini berarti kalau buat saya ini semuanya sama, gundukan daun. Nah, ini nih Mbak. Mana? Ini sepertinya ini dia. Jadi kan dia kelihatan sekali. Ini kan biasanya dia jalan dari sini kan. Heeh. Nah, dia membuat ini, Itu membuat jarak belakangnya ya, Iya. kayak terseret gitu iya, ya. dia ambil daun-daun di sini. Nah, kelihatan sekali kan ini daun nggak wajar. Jadi yang di bawah dia di atas, begini Mbak. Oh iya, oke. Kelihatan Yang kan dia? lapuknya naik ke atas betul. Iya. Oke, sembarang aja dia ya. Iya. Coba dibuka. Saya penasaran. Ya. Nah, betul kan? Dia sudah ini. Dia bukannya ke dalam gitu ya? Bukan ya. Sembunyinya Begini dia. di Jadi dia permukaan sembunyi, saja. sembunyi di permukaan saja. Oh, ini lumayan besar ini. Kalau perkiraan saya umurnya sekitar 7 tahun kalau sudah seperti ini. Coba. Dia keluar.
Halo. Oke, dia ini long life ya, maksudnya kura-kura ini memang usianya panjang kan? Panjang dia. Tapi kalau untuk kura-kura darat sendiri, atau kura-kura gunung ini, bisa sampai? Bisa sampai 100 tahun lebih. Ini dia punya tempurung ya, berbeda dengan kura-kura yang biasa kita lihat. Memang coklat-coklat ada hitam ini untuk, jadi dia nyaru ya. Iya. Kalau di daun-daun itu dia tidak terlalu Hampir mencolok, sama dengan daun iya. kering. Benar. Terus ini kaki juga tidak punya selaput, dia cuma punya kuku, tidak sama sekali tidak punya selaput renang. Karena bukan di Iya, air. tidak gitu. di air. Habitat Baning Sulawesi atau Indotestudo forsteni tersebar mulai dari daerah perbukitan di Lembah Palu sampai sekitar daerah Gorontalo dan sebagian kecil wilayah sisi barat Sulawesi Utara. Forsten tortoise ini masuk dalam daftar buku merah IUCN dengan status Appendix 2. Upaya penangkaran terus dilakukan karena semakin maraknya perburuan liar. Berbagai investigasi dilakukan untuk menyelidiki pasar gelap reptil ini. Hasilnya, hampir puluhan anakan dan baning dewasa dijual untuk diolah menjadi masakan yang konon berkhasiat. Cari lagi coba Mbak, biasanya ada bekas jejak-jejaknya. Allahu Akbar. Nah, ini Mbak, Ada? ada. Oh, Ini kelihatan sekali dia. iya Jadi, nyeret. Ini nyeret, terus kemudian dia sempat ini di sini. Nah, seperti ini kan, ini bekas apa? Tempurungnya dia. Iya, bentuknya. Kita coba cari. Biasanya di sekitar sini, tidak jauh ini, karena baru. Itu ya. Kanan. Mana? Itu. Ih, kamu ngebut larinya. Lari dia. Lebih kecil ya. Lebih kecil ini ukurannya. Tunggu. Bentar. Ini dia. Coba aku pegang yang kecil ya, Mas. Iya. Oh, jantan lagi dia. Jantan juga. Jantan lagi. Aduh, berputar. Nah, nih. Ngebut dia larinya. Nah, ini yang kita dapat ini mungkin usianya belum matang kawin ya, masih Belum. kecil. Nah, sekitar 3 tahun mungkin ini paling tua. Nah, ini memang di Taman Nasional Lorelindu ini pun ditangkarkan ya, Mas ya. Iya, kita Karena coba memang di tangkap. sini perburuan untuk kura-kura gunung ini marak banget. Sebagian masyarakat percaya ini untuk vitamin, menambah stamina. Menambah stamina. Sama untuk khasiatnya bikin panjang umur. Gitu ya, mendingan sih kalau misalnya mau sehat, minum vitamin aja gitu, atau mau panjang umur ya berdoa aja sama yang di atas. Nggak usah ini yang dimakan gitu. Ini aja sekarang sudah mulai menurun ya populasinya. Sudah menurun. Sudah susah kita Sudah mencarinya. susah mau ya. cari ini alhamdulillah banget bisa lihat kayak begini. Jadi memang penangkaran ini berguna untuk menjaga populasinya Ya, dia biar menjaga populasi. terus ada. Ini sekarang statusnya Appendix 2 aja, jangan sampai juga ini nggak ada kan. Susah juga, jadi mulai ditangkarkan dari sekarang. Kita mau ke penangkaran? Iya, kita coba Mari. penangkaran. Aduh, banyak semut. Mari, Pak. Ini kah pohonnya? Iya. Oke. Wah. Nah, ini beringin yang mau kita ambil. Nah, saya sama Pak Safrudin kita mau cari bahan untuk bikin pakaian dari kulit kayu. Itu merupakan pakaian yang merupakan dari moyangnya Iya. suku Kaili ya. Nah, jadi di Matawu ini mereka masih pakai pakaian ini untuk kalau ada kegiatan tari-tarian begitu ya. Tanaman beringin erat dengan unsur mistis di beberapa daerah. Namun di desa Matawe, kecamatan Kulawi, kulit pohon beringin telah puluhan tahun dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif untuk membuat pakaian mereka. Wah, yes. Nah. Nih.
saya bilang untuk jadi bahan dasar pakaian dari kulit kayu, beringinnya beringin muda, batang muda. Jadi kebayang dong, kalau cuman lingkarannya sekecil ini, nanti bisa jadi 1 meter setelah masuk proses pemukulan. Seperti apa proses pemukulannya? Sebentar. Saya tunggu Pak Safruddin turun dulu. Weh, semut weh. Beringin atau Ficus benjamina adalah pohon yang memulai hidupnya sebagai epifit ketika bijinya bersemai di celah atau retakan pohon induknya. Ciri pohon beringin yang berusia tua ditandai oleh akar gantung yang tumbuh menjadi kayu tebal. Seiring berjalannya waktu, akar gantung ini menjadi mirip dengan batang utama pohon. Lumayan. Nah, ini nanti di sini proses pemukulannya sampai jadi kain. Bayangin ini dari segini-segini nanti bisa jadi 1 meter. Bisa. Oh, ini mamanya lagi kupas. Halo Ina. Ini lagi kupas ya? Oh, ini yang diambil. Iya. Jadi tadi batangnya dikeletek, kulit luarnya yang diambil. Nanti ini pun dipisah lagi, kulit arinya dikasih buang. Di Bandere dan Kulawi, Sulawesi Tengah, kain kulit kayu ini disebut Ivo dan Kumpe. Di Lembah Bada disebut rantai, sedangkan di Besoa disebut Inodo. Namun sebutan Poya lebih populer untuk kain dari bahan kulit kayu ini. Sebelum pemanfaatan kulit kayu ini sebagai pakaian, sebagian suku memanfaatkannya sebagai kain kafan bagi para bangsawan dan tetua adat yang meninggal dunia. Setelah dikupas atau nosisi, proses selanjutnya adalah memisahkan kulit ari atau notikulinya. Kini lembaran kulit kayu memasuki tahap perebusan untuk menghilangkan getah. Setelah melalui proses injak untuk melenturkan, kulit kayu digulung lalu dimasukkan ke wadah dengan daun khusus yang memiliki getah yang berfungsi sebagai pengawet. Gulungan daun ini akan diperam selama 1 hari 1 malam untuk diulang kembali prosesnya sampai 3 hari. Kayak musik cara pukulnya. Nah, ini yang baru diperam 1 hari 1 malam, alat pukulnya yang ini untuk kasih lebar. Lalu yang kedua untuk kasih halus. Ini alat pukul yang ketiga, alat pukul yang keempat, alat pukul yang kelima. Jadi semakin lama gurat-guratnya ini semakin kecil, semakin halus ya guratnya ya. Keberadaan kain kulit kayu kini semakin tergerus zaman. Kain kulit kayu kini terbatas penggunaannya pada saat upacara adat Kulawi. Belum ada generasi muda yang meneruskan tradisi ini. Padahal dalam 1 bulan hanya dapat dihasilkan 1 lembar kain kulit kayu. Mbak, nah, nih tadi yang kecil-kecil itu dipukul-pukul sampai tidak terlihat sambungannya seperti ini. Prosesnya bisa sampai 1 bulan. Dan kalau sudah dijadikan rok seperti ini. Sini Mama. Seperti ini ya. Nah, aduh, jadi memang dari zaman dahulu itu memanfaatkan alam. Manusia dengan alam itu hubungan simbiosis mutualismenya sudah dari zaman dulu. Sudah dari zaman dulu juga ambil dari beringin toh. Iya. Tapi bukan yang besar, ambilnya yang dahan yang kecil-kecil. Nah, itu dipangkas. Nah, keuntungan buat pohonnya mempercepat tumbuhnya tunas baru. Aduh, ini aset Mama. Mama kalian berdua ini aset. Nah, supaya kedepannya nanti bisa terus ada ya, diturunkan ke anak cucu ya. Jadi bukan saya yang terakhir bisa lihat, bisa pakai pakaian dari kulit kayu. Ini pusat fashion dari Mata Uwe. Terima kasih Mama sudah diajarkan. Terima kasih ya Mama.